hasil pertandingan Manchester United versus Nottingham Forest. Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Morgan Rogers. Jadi, target utama MU jika Carrick dipermanenkan. Michael Carrick dikabarkan akan mendatangkan Morgan Rogers pada musim panas tahun ini jika ia menjadi manajer permanen Manchester United. Meskipun Carrick saat ini masih menjabat sebagai pelatih sementara Manchester United hingga akhir musim, kini ada harapan bahwa ia akan mendapatkan pekerjaan sebagai manajer permanen di musim panas mendatang. Jika itu terjadi, Ben Jacobs mengklaim bahwa dia akan berupaya keras agar United merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa. Jika Michael Carrick mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala tetap, saya pikir Rogers akan menjadi salah satu target utama United di posisi sayap kiri itu, ujar Jacobs. Bulan lalu, The Telegraph melaporkan bahwa Manchester United hanyalah satu dari 4 klub ternama yang berharap dapat mengamankan tanda tangan Rogers pada bursa transfer musim panas tahun ini. Arsenal, Chelsea, dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 23 tahun itu. Dari ketiga tim tersebut, bisa dibilang Chelsea tidak akan menjadi ancaman besar karena The Blues tidak akan bermain di Liga Champions musim depan. Sementara itu, Arsenal dilaporkan harus mengumpulkan dana melalui penjualan pemain sebelum mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mendatangkan pemain baru. Meskipun Carrick sangat menginginkan penyerang Aston Villa tersebut, dia bukan satu-satunya yang membuat keputusan tentang perekrutan pemain. Direktur sepak bola Jason Wilcox juga memiliki pengaruh besar. Memperkuat sisi kiri lapangan ada dalam daftar prioritasnya, tetapi anggaran transfer terbatas. Merekrut pemain untuk lini tengah dan bek kiri juga masuk dalam agenda. Harga yang diminta untuk Morgan Rogers konon berada di kisaran 100 juta pound sterling. Masih harus dilihat apakah United bersedia membayar sebanyak itu untuknya ketika mereka juga harus memperkuat posisi lain. Manchester United sepakati syarat transfer bintang 80 juta pound sterling. Manchester United tengah mempersiapkan penguatan di lini tengah menjelang musim panas ini seiring dengan kembalinya Liga Champions di Old Trafford. Klub telah mulai merencanakan target untuk memperkuat sektor penting ini. Kabar baik pertama datang pekan lalu ketika Kobbie Mainoo menandatangani kontrak baru hingga Juni 2031. Hal ini tak terduga hingga Desember lalu, ketika Napoli menjadi kandidat utama untuk meminjam pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kedatangan Michael Carrick mengubah situasi secara drastis. Di sisi lain, Casemiro diperkirakan akan meninggalkan klub secara gratis di musim panas, dengan Inter Miami menjadi yang terdepan dalam perebutan tanda tangannya, mengungguli Los Angeles Galaxy. Manuel Ugarte juga diantisipasi akan pergi, dengan minat dari klub-klub Italia dan Turki untuk mantan gelandang Paris Saint-Germain ini. Penjualan permanen Ugarte bisa berarti tambahan dana untuk investasi Manchester United. Keputusan terkait pemain masuk akan diputuskan setelah Manchester United menentukan situasi manajerial mereka dengan Michael Carrick menjadi favorit utama untuk memimpin tim musim depan. Elliot Anderson masih menjadi target utama di lini tengah, namun Manchester City lebih unggul dalam perburuan dengan tawaran penting yang diantisipasi untuk pemain dan Nottingham Forest. Sandro Tonali juga menjadi incaran di Old Trafford, tetapi harga yang tinggi membuat transfernya tergantung pada penilaian Newcastle.
Sementara itu, Carlos Baleba dari Brighton dan Hove Albion, serta Ederson dari Atalanta, ada dalam daftar pendek sejak musim panas lalu. Baleba telah menyepakati persyaratan pribadi dengan United sejak Agustus 2025. Ederson, yang kontraknya habis di Atalanta pada Juni 2027, tersedia di pasar dengan harga 45 juta euro setelah Atletico Madrid mendinginkan minat mereka meskipun telah mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut. Waktu keputusan semakin dekat, dan Manchester United harus bergerak cepat dalam negosiasi untuk memperkuat lini tengah, meski ini bukan satu-satunya posisi yang akan mereka perkuat. Loloskan MU ke Liga Champions, saatnya Michael Carrick diangkat. Jadi manajer permanen Setan Merah, legenda Manchester United, Roy Keane buka suara mengenai situasi Michael Carrick di Manchester United. Ia menilai sang pelatih berhasil memenuhi target yang diminta manajemen Setan Merah, sehingga ia dinilai layak untuk diangkat jadi manajer permanen MU yang baru. Carrick kembali ke Manchester United pada awal tahun 2026 kemarin. Ia diminta manajemen MU untuk menggantikan Ruben Amorim yang dipecat oleh manajemen Setan Merah. Carrick dikontrak hingga akhir musim 2025 miring 2026 sebagai pelatih caretaker. Manajemen MU berharap sang manajer bisa meloloskan Bruno Fernandes dan kawan-kawan ke Liga Champions, mengingat pada saat itu MU terkapar di papan tengah. Kemarin, Carrick berhasil memastikan Setan Merah tampil di Liga Champions musim depan usai mereka mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 di Old Trafford. Alhasil banyak sekali dukungan diberikan kepada Carrick agar ia diangkat jadi pelatih tetap Setan Merah untuk musim depan. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Keane menilai bahwa Michael Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bagus sebagai pelatih interim Manchester United. Ia menilai tidak mudah membawa tim yang tidak stabil seperti MU lolos ke Liga Champions, dan ia menilai pelatih 44 tahun itu layak mendapatkan kredit untuk itu. Target yang diberikan kepadanya, Carrick, adalah meloloskan tim ini ke Liga Champions, dan ia sanggup memenuhi target itu. Dia memberikan kesan yang bagus kepada semua orang di klub dan ia melakukan tugasnya dengan sangat baik, ujar Keane. Keane juga menilai bahwa Carrick sangat layak untuk dipertimbangkan menjadi manajer permanen Manchester United di musim depan. Ia menilai Carrick telah membuktikan diri bahwa ia sanggup menangani klub sebesar Manchester United. Jadi Keane menilai Carrick adalah kandidat yang layak dipertimbangkan untuk pekerjaan tersebut. Manchester United mungkin sedang mencari opsi lain untuk posisi manajer itu. Namun, selagi mereka melakukan itu, dia, Carrick, memenangkan banyak sekali pertandingan dan itu membuatnya mendapatkan kesempatan yang besar untuk meraih pekerjaan itu, pungkasnya. Menurut sejumlah laporan jurnalis dan pengamat di Inggris, Carrick saat ini sudah hampir pasti menjadi manajer permanen Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan segera memutuskan siapa manajer permanen Setan Merah sebelum musim 2025-2026 berakhir nanti. Manchester United siap kucurkan dana besar untuk guide striker terbaik dunia. Manchester United siap menggelontorkan dana besar demi mendatangkan penyerang Bayern Munich, Harry Kane, ke Old Trafford. Laporan dari Fußballdaten menyebutkan bahwa Setan Merah bertekad mengakhiri pencarian mereka untuk posisi nomor 9 dengan memboyong Kane. Manchester United telah memastikan tempat mereka di Liga Champions musim depan setelah kemenangan 3-2 atas Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu. Di bawah asuhan manajer sementara Michael Carrick, mereka menunjukkan performa gemilang sepanjang tahun 2026. Kini, Ineos harus memutuskan apakah akan mempertahankan Carrick sebagai manajer permanen atau mencari pelatih lain yang berpengalaman di Liga Champions. Selain itu, keputusan besar lainnya bagi para petinggi United adalah membentuk skuad yang kompetitif untuk bersaing di Premier League dan ajang klub elit Eropa. Dengan 38 pertandingan Premier League dan beberapa laga di piala domestik musim ini, United harus menambah kedalaman kualitas skuad mereka untuk musim depan. Menurut informasi, Manchester United dan Chelsea bersedia mengeluarkan dana antara 100 sampai 120 juta pound sterling untuk membawa kapten timnas Inggris itu kembali ke Premier League. Kane hanya membutuhkan 48 gol lagi untuk memecahkan rekor gol Premier League yang dipegang Alan Shearer dengan 260 gol, yang bisa menjadi motivasi signifikan bagi penyerang berusia 32 tahun tersebut.
Meski akan merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada bulan Juli, Kane tetap produktif dengan mencetak 139 gol dalam 143 pertandingan untuk Bayern. Meskipun klub juara Bundesliga itu menganggap Kane tidak dijual, laporan mengindikasikan bahwa tawaran sekitar 130 juta pound sterling bisa menggoda mereka, terutama dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun di Allianz Arena. Namun, Football Insider melaporkan bahwa Kane merasa bahagia di Bayern dan pembicaraan kontrak baru tengah berlangsung untuk memperpanjang masa baktinya di Bavaria. Nigel Reo Cocker, mantan gelandang Premier League, baru-baru ini menyebut Kane sebagai penyerang terbaik di dunia, mengungguli pemain seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.